ingin kembali menggali terkait dengan data begitu Pak. Ini memang sebetulnya skenario bahwa pemberian subsidi ini harus berdasarkan penerima, bukan berdasarkan objek ataupun juga barang subsidinya, ini juga berkali-kali disampaikan oleh sejumlah ekonom begitu Pak ya. Nah tapi yang kerap menjadi kendala adalah data begitu, dan di satu sisi dari Anda sendiri tadi mengatakan bahwa sebetulnya datanya juga sudah siap begitu. Nah, ini seperti apa Pak Anda bisa meyakinkan masyarakat bahwa sebetulnya data kita juga sudah siap untuk memberikan subsidi berdasarkan subjek? Pada masa lalu itu ketersediaan data untuk kelompok keluarga miskin itu berbasis sensus. Ya, kita punya pengalaman dari apa yang disebut PSC 05 itu tahun 2005, kemudian PSC 07 2007, kemudian 2011, kemudian juga ada PLS 2011 dan terakhir ada PDT basis data terpadu 2015. Itu semua sensus. Nah, kemudian sosial dimulai ketika dipimpin oleh Ibu Menteri Bu Risma membangun satu sistem updating ya secara dinamik. Artinya pergerakan data, apakah itu yang ada yang meninggal, mungkin ada yang baru lahir, ada yang pindah, ada yang mungkin diketahui tidak ditemukan, ada yang diketahui mungkin ganda, itu semua terrecord sekarang dengan baik ya melalui sistem informasi kesejahteraan sosial. Dan kami meyakini bahwa data terpadu kesejahteraan sosial sebetulnya sudah melakukan satu upaya yang sifatnya registrasi kepada penduduk yang miskin. Jadi bukan sensus lagi, tapi sudah register. Registrasi itu berarti sudah data yang menunjukkan kondisi real yang ada di masyarakat. Ya, karena itu dengan kemampuan yang ada, dengan sistem ITC yang dibangun, maka apalagi termasuk dengan ada aplikasi cek bansos, usul sanggah, itu semua cara, bahkan ada geotagging kondisi rumah ya atau lingkungan dari apa yang termasuk dalam DTKS tersebut sudah terrecord dengan sudah terrecord dan bisa memberikan satu justifikasi keluarga tersebut apakah layak untuk menjadi penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan atau tidak. Karena dari data sensus yang 2015 itu sudah ditemukan banyak sekali mereka itu sekitar 50 juta sempat dievaluasi ulang ya karena tidak memenuhi kriteria untuk keluarga yang termasuk miskin. Ya. Nah, inilah yang sudah dikeluarkan, sudah diverifikasi, sudah divalidasi ulang sehingga dalam catatan kami di akhir dari Agustus ini, akhir dari Juli kemarin sudah ditetapkan sekitar 148 juta jiwa yang masih katakanlah dipertahankan di DTKS dengan kondisi yang lebih valid, ya, lebih reliable dan lebih valid. Itu yang sekarang bentuknya dalam bentuk registrasi. Apakah sudah real time Pak untuk data ini? Ya, sekarang ini sebetulnya setiap saat orang bisa mengecek, setiap saat orang bisa menyampaikan, mengusulkan, setiap saat bisa menyanggah kalau ada yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Dan itu open ya kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau misalnya datanya sudah siap, kemudian juga kan tadi sudah diusulkan juga oleh Kementerian Sosial untuk penggantian begitu skema untuk pemberian bansos ini sendiri. Sebetulnya apa yang menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk tidak segera menetapkan skema ini, Pak? Ya, sebetulnya kan ini membutuhkan satu kajian yang lebih mendalam ya, tentang bagaimana mengatasi dampak dari katakanlah kondisi ekonomi yang mengharuskan kita mungkin membuat sebuah pilihan untuk apakah tetap mempertahankan harga BBM seperti sekarang atau misalkan disesuaikan dengan nilai ekonomi. Ini semua kan tidak hanya faktor tertentu saja, ini harus dilihat secara komprehensif. Jadi Kementerian Sosial sudah tentu akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan Presiden. Ya, kalau nanti misalkan subsidi sudah tentu diarahkan kepada subsidi orang, bukan subsidi barang, ya Kementerian Sosial akan siap untuk memastikan skema transfer sosialnya, misalkan ya, sebagai kompensasi dari subsidi tersebut. Nah, jadi nilai yang ditransfer adalah nilai yang sepadan dengan nilai ekonomi dari subsidi yang dinaikkan. Dan tentu ini kan berbeda dengan zaman dulu yang sifatnya bantuan langsung tunai. Ya, unconditional cash transfer. Kalau sekarang sudah ada PKH, conditional cash transfer. Mentop up PKH dengan asumsi mereka terdampak karena kenaikan subsidi, itu sesuatu hal yang sudah pernah dilakukan ketika pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi
itu disesuaikan dengan misalkan tambah juga bantuan langsung untuk kenaikan minyak goreng, itu kan Ya, sudah dilakukan juga melalui skema yang sudah terbangun sistemnya di Kementerian Sosial. Beda dengan zaman dulu tahun 2015, ya ketika dilakukan semacam BLT, itu sistemnya belum terbangun dengan baik, ya, sehingga ketidaktepatan sasaran, misalkan pemanfaatan yang belum terarah untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan esensial, itu belum sedemikian rupa ya terbangun. Kalau sekarang insya Allah kita sudah punya kesiapan dari sistem uh, panduan bantuan yang sifatnya transfer kepada masyarakat yang memang dimungkinkan terdampak terhadap subsidi. oke baik. Ini pertanyaan terakhir Pak Hari, terkait dengan tadi energi begitu ya. Anda menilai kesiapan dari masyarakat dan juga tentu akan diwakili juga oleh Kemensos terkait dengan jika adanya potensi kenaikan harga BBM ini seperti apa, dan mungkin tanggapan juga Pak terkait dengan RAPBN di tahun 2023 di mana anggaran perlindungan sosial ini sebesar 479,1 triliun rupiah seperti apa? Ya, kalau kemudian sosial sementara di pagu anggaran 2023 itu relatif tidak eh, apa, belum ditetapkan adanya kenaikan. Jadi masih sekitar 78 triliun ya untuk PKH 10 juta itu sekitar 28,8 triliun dan program sembako 45 triliun untuk 18,8 juta. Ditambah dengan asistensi rehabilitasi sosial sekitar 900 miliar ya yang ditujukan untuk anak terlantar ya anak disabilitas lansia kemudian juga korban bencana dan kedaruratan. Jadi skemanya masih seperti itu, tapi Bu Menteri telah menyampaikan usulannya ke Kementerian Keuangan agar ada tambahan anggaran bantuan tambahan bahkan diajukan mulai 2022 ini untuk atensi anak yatim piatu. Ya. Ini indeksnya 200.000 untuk 3 bulan, sekitar 946 ribu ya yang akan dicalonkan untuk menerima bantuan anak yatim piatu. Jadi kedua orang tuanya meninggal, ya bukan karena dampak COVID, tapi keduanya memang sudah tercatat sebagai anak yang sudah kehilangan kedua orang tua. Kemudian juga bantuan permakanan bagi lansia ya 300 sekitar 21.000 per hari selama 3 bulan dan juga untuk disabilitas selama 3 bulan 21.000 itu jumlahnya tidak banyak. Kita akan mulai dengan 250.000 untuk lansia dan 84.000 untuk disabilitas dan ini yang dari kategori yang tunggal yang hidup sebatang kara. Oke baik, tapi tadi belum terjawab Pak Hari terkait dengan kesiapan masyarakat begitu jika betul-betul harga BBM subsidi ini tidak bisa lagi ditanggung begitu oleh pemerintah karena bebannya juga begitu besar, seperti apa? Ya, sudah tentu kalau dari sisi pemerintah kan ada Kementerian Kominfo yang harus melakukan sosialisasi, menumbuhkan kesadaran masyarakat karena kita kan juga harus memikirkan kelangsungan negara ini kan dari sisi perekonomian dan pembangunan yang lain. Tapi dari sisi kesiapan masyarakat ya, saya kira masyarakat jauh lebih dewasa, lebih paham sekarang ini kan. Kalau dulu reaksi keras dari masyarakat ketika ada pengumuman kenaikan BBM, demonstrasi di mana-mana, ya saya juga sebagai dosen ya masih merangkap juga kalau sore atau malam menjadi dosen di UI. Hal ini sering dipertanyakan. Ya, sebenarnya kalian selama ini menikmati subsidi sebagai kelas menengah ke atas. Ya, saya hitung tuh subsidi yang mereka terima ya dari harga BBM sekarang. Ya, jadi kalau sekarang pemerintah mau menyalurkan subsidi itu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan subsidinya kepada orang, ya masyarakat harus siap. Termasuk juga agen-agen anak-anak muda yang berpikir mungkin ke depan, ya harus berorientasi lebih rasional. Gitu. Ya, karena kalau mereka ikut demo sama aja dengan ikut mempertahankan subsidi barang yang selama ini mereka nikmati. Itu masalahnya yang harus dipahamkan juga kepada masyarakat, pada kalangan siswa, kalangan intelektual. Kira. Ya, terima kasih sekali Pak Hari, diskusi yang sangat menarik hari ini tentunya, dan sukses serta sehat selalu untuk Anda. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Hari Hikmat selaku Sekretaris Jenderal dari Kementerian Sosial dalam Economic Update CNBC Indonesia Beyond Business.